Halo anak-anak, selamat datang kembali dalam pelajaran matematika kelas 5. Kali ini kita akan belajar mengenai rasio. Ini adalah bentuknya pengenalan, jadi kalian akan mengenal apa rasio itu. Rasio biasanya kita selalu mengatakan itu rasio adalah perbandingan. Jadi rasio itu membandingkan nilai. Nah, membandingkan banyaknya benda. Nah, seperti itu. Contohnya di sini ada 4 kue mangkok dibandingkan dengan 3 es krim. Maka kita mengatakan rasionya adalah 4:3. Kita menggunakan tanda bandingnya itu atau tanda rasionya itu dengan titik 2. Jadi seperti bentuk pembagian ya. Jadi rasio atau perbandingan kue mangkok atau banyaknya kue mangkok terhadap banyaknya es krim adalah 4:3. Nah, rasio ini juga kita bisa tuliskan dalam bentuk pecahan. Jadi 4/3. 4/3 itu sama dengan 4:3. Mari kita mengenal jauh tentang rasio atau perbandingan. Di sini Ibu punya 2 keranjang yang berbeda warna, yaitu hijau dan pink. Nah, ke dalam keranjang yang hijau diisi buah jeruk dan ke dalam keranjang yang pink diisi apel. Ada 2 jeruk di dalam keranjang warna hijau dan ada 3 apel yang ada di dalam keranjang pink. Maka kalau kita tentukan rasionya atau perbandingannya, rasio dari banyaknya buah jeruk dalam keranjang hijau terhadap banyaknya buah apel dalam keranjang pink itu adalah 2:3. Kalau keranjang yang hijau ini mau ditambahkan dengan jeruk yang banyaknya sama dengan yang sebelumnya, maka ini ditambahkan 2, maka yang apel juga harus ditambahkan dengan banyaknya apel yang sama dengan yang sebelumnya. Jadi di sini ditambahkan 3 apel. Maka rasionya menjadi 4:6. Nah, kalau yang keranjang hijau ini kita tambahkan lagi 2 jeruk, maka keranjang yang pink juga harus ditambahkan dengan 3 apel. Maka perbandingannya menjadi 6:9. Kalau kita tambahkan lagi 2 jeruk ke dalam keranjang yang hijau, kita harus tambahkan 3 apel ke dalam keranjang yang pink. Dan perbandingannya adalah 8:12. Artinya setiap 2 jeruk yang ada di dalam keranjang hijau itu akan terdapat 3 apel di dalam keranjang yang pink. Setiap 2 jeruk itu ada 3 apel. Setiap ada 2 jeruk itu ada 3 apel. Mari kita perhatikan angka-angka atau bilangan-bilangan yang tadi kita gunakan untuk menggunakan atau untuk membandingkan banyaknya jeruk terhadap apel. Yang pertama adalah 2 jeruk terhadap 3 apel. Kemudian yang kedua 4:6. Kemudian 6:9, 8:12. Nah, kalau kita lihat 2:3 ini sama dengan 4:6. Ya, kalau misalnya kita kali 2 dikalikan 2 itu hasilnya 4. Dan 3 kalau dikalikan 2 juga itu hasilnya adalah 6. Gitu. Jadi pengalinya sama. Kemudian kalau 2 dikalikan 3 hasilnya 6 dan 3 dikalikan juga dengan 3 itu hasilnya adalah 9. Nah, kalau kalian lihat ini sama dengan pecahan senilai. Pecahan senilai dari 2/3 adalah 4/6. Pecahan senilai dari 2/3 adalah 6/9. Pecahan senilai dari 2/3 adalah 8/12. Mari perhatikan contoh berikut. Di sini ada 10 anak laki-laki dan 4 anak perempuan.
Nah, kalau pertanyaannya berapa rasio dari banyaknya anak laki-laki terhadap banyaknya anak perempuan, maka rasionya adalah 10 banding 4. Ada 10 anak laki-laki dan ada 4 anak perempuan. Maka rasionya adalah 10 banding 4. Nah, rasio biasanya dituliskan dalam bentuk yang paling sederhana. Jadi, kita sederhanakan perbandingannya. Rasionya adalah 10 banding 4. Kalau disederhanakan, maka rasionya adalah 5 banding 2. 10-nya dibagi 2, 4-nya juga harus dibagi 2. 10 dibagi 2, 5, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka rasionya adalah 5 banding 2. Maka rasio banyaknya anak laki-laki terhadap banyaknya anak perempuan adalah 5 banding 2. Sekarang mari kita lihat cara menentukan rasio di dalam soal cerita. Kalau di sini ada sebuah contoh soal cerita. Pada Senin pagi, Kim menerima 120 email dan ada 60 email yang dia balas. Berapakah rasio banyaknya email yang Kim terima terhadap email yang dia balas? Jadi kita harus membandingkan banyaknya email yang dia terima terhadap banyaknya email yang dia balas. Kalau banyaknya email yang dia terima ada 120 dan banyaknya email yang dia balas ada 60, maka rasionya adalah 120 banding 60. Nah, apa duluan yang harus ditulis? Kita lihat dari pertanyaannya. Di pertanyaannya itu yang duluan ditanya adalah banyaknya email yang Kim terima terhadap email yang dia balas. Maka rasionya adalah email yang diterima terhadap email yang dibalas. Email yang diterima ada 120 dan email yang dibalas ada 60. Maka rasionya adalah 120 banding 60. Kita sederhanakan rasionya ini, bilangannya ini kita sederhanakan, maka rasionya adalah 2 banding 1. Lalu kita simpulkan jawabannya. Jadi rasio banyaknya email yang Kim terima terhadap email yang dia balas adalah 2 banding 1. Nah, bagaimana anak-anak, mudah kan tentang rasio ini? Nah, sampai di sini pembelajaran kita tentang pengenalan rasio. Terima kasih karena kalian sudah memperhatikan dengan baik. Kita akan bertemu kembali dalam pembelajaran rasio bagian yang kedua. Sampai jumpa.